Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Iya. Silakan hadir di sini. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi juga. Apakah benar ini dengan Safdi, mahasiswa dari... Benar, saya Safdi dari... Salam kenal ya, saya dari Uhamka. Kamu bisa panggil saya Sinta saja. Saya di sini akan menjadi konselor kamu atau yang akan membantu kamu dalam kegiatan konseling ini. Bagaimana kabar Safdi? Alhamdulillah baik sih. Oke, apakah Safdi pernah mengikuti kegiatan konseling? Pernah Kak? Waktu itu sekali ya. Kayak bimbingan kelompok itu di kalau nggak salah. Oh, bimbingan kelompok. Iya. Jadi bimbingan secara kelompok Iya, seperti itu ya. iya. Tapi apakah pernah Safdi mengikuti konseling secara individu? Nggak pernah Kak? Oh, tidak pernah. Jadi baru bimbingan ya? Iya. Oke, bimbingan kelompok itu berbeda. Jadi kalau misalnya konseling kelompok itu adalah pertemuan secara face to face yang nantinya akan membahas permasalahan yang sedang kamu hadapi. Tujuannya dengan kegiatan konseling ini agar kamu terbebas dari masalah-masalah atau beban pikiran kamu, entah itu masalah kini atau masa lalu. Nah, di sini Safdi tidak perlu khawatir ya, karena di sini akan kita sama-sama menjaga kerahasiaan. Jadi Safdi dapat bercerita apapun itu, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Oke? Oke baik Kak. Tapi sebentar, saya mau bertanya, apakah hasil video ini akan dipublikasi ke sosial media? Oke, untuk video kita tidak akan mempublikasikan. Apakah Safdi bersedia? Kalau buat ke dosen saya bersedia. Terima kasih Safdi atas ketersediaannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait kegiatan konseling ini? Sepertinya tidak ada Kak. Untuk saat ini, apakah Safdi merasakan ada yang mengganggu pikiran Safdi? Ada sih Kak sebenarnya. Apa itu? Tapi susah untuk diceritainnya. Permasalahannya itu dalam hal apa? Keluarga, teman, pasangan, atau apa? Pasangan saya. Oke, pasangan. Ada hal apa yang terjadi antara kamu dengan pasangan kamu? Saya frustasi banget Kak sama tingkah lakunya dia ke saya, sampai jadi rasanya kayak tertekan. Jika diskalakan antara frustasi kamu dengan tertekan kamu, dari 1 sampai 10, di antara berapa? Di angka 8. Bisa diceritakan apa yang membuat Safdi merasakan frustasi dan tertekan dengan pasangan Safdi? Gimana ya Kak ya? Saya bingung Kak ceritanya gimana. Oke. Baik, Safdi bisa merilekskan posisi tempat duduk Safdi. Safdi bisa merilekskan pikiran Safdi. Oke. Gimana? Apakah sudah relax? Safdi juga boleh kok untuk memejamkan mata Safdi agar Safdi merasakan rileks, dan anggap suasana di sini nyaman dan hanya Safdi sendiri dan saya yang ada di sini. Oke. Bagaimana? Sudah Kak. Oke, sudah siap. Safdi bisa menceritakan apa yang terjadi dengan Safdi dan pasangan Safdi. Awalnya tuh emang kita harmonis, mungkin karena kita sering ketemu, dan setelah kita lulus saya keterima di dan dia diterima di, dan hal itu yang membuat dia 180 derajat berubah sikapnya ke saya. Ini sebenarnya sih soal kepercayaan. Dia ini nggak bisa percaya apa-apa, netting, seujon, overthinking. Jadi Safdi merasakan perubahan dari yang tadinya SMA itu bareng-bareng, sekarang berpisah ya di universitas masing-masing. Safdi juga merasakan bahwa pasangan Safdi ini tidak percaya dengan Safdi, apa yang dilakukan Safdi. Bentuk seperti apa rasa ketidakpercayaan yang diberikan oleh pasangan kamu terhadap kamu? Semuanya pokoknya tentang lawan jenis. Kayak saya benar-benar diproteksi tentang hal itu. Kayak bertengkar karena saya boncengin perempuan gitu. Masalah terbesar apa yang pernah dirasakan oleh kamu dan pasangan kamu? Saya chat perempuan Kak, kita lupa buat ngasih tahu ke cewek saya gitu kan. Nah terus cewek saya lihat, jadi salah paham. Safdi dapat membuka matanya. Jadi Safdi berhubungan dengan pasangan sudah 1 sampai 2 tahun ya. Ya, Dan akhir-akhir ini Safdi sering bertengkar. benar. Oke, lalu pertengkaran itu disebabkan oleh adanya protek dari perempuan kamu, dan permasalahannya yaitu kamu boncengin perempuan lain, chat yang membuat bertengkar, seperti itu. Iya benar. Oke, kapan terakhir kali kamu bertengkar dengan dia? Minggu kemarin Kak, kami bertengkar hebat banget. Oke, minggu kemarin. Apakah sekarang permasalahannya sudah selesai? Permasalahannya belum selesai sih Kak. Oke. Saya benar-benar tidak dapat kabar apapun dari dia. Apa itu permasalahan yang terjadi? Kalau menurut saya tuh salah paham. Ada orang yang nggak suka mungkin sama hubungan saya, mengirim foto saya sama perempuan lain yang notabene teman saya. Dia cuma tahu
ada foto, ada bukti, itu saya. Ya, jadi ngambil kesimpulan sendiri lah kalau saya salah banget duduk samping-samping gitu kan. Jadi ya itu perempuan saya ngiranya kamu selingkuh ya gitu lah. Jadi ini bener-bener frustasi banget gitu. Karena saya pengen ya udah putus aja gitu. Apa saja yang sudah kamu lakukan untuk kamu minta maaf dengannya? Penjelasan panjang, datang ke rumahnya bawa hadiah. Saya coba untuk ketok pintu, ibunya sih baik kalau gitu, kenal panggil. Dan saya ketok kamarnya, gue keluar. Lalu tindakan apa nih kira-kira yang akan Safdi lakukan untuk memperbaiki hubungan? Sempat terbesit di dalam pikiran saya sih, saya mau minta bantu sama bundanya. Kemarin itu saya harus bertemu atau minta tolong sama ibunda dari pasangan saya. Sudah saya lakukan kok. Bagaimana hasilnya? Lewat ibunya kami bisa berdamai. Tapi selama kemarin yang kita cek terus didiemin, ternyata kecewa jika dia jadi malah cek sama Sebelumnya, apakah Safdi masih ingat terkait apa yang akan Safdi lakukan di minggu ini? Apakah Safdi sudah melakukannya atau belum? Saya sudah melakukannya, tapi kami masih banyak diamnya. Mungkin kalau dari saya ya, itu lebih ke mungkin karena saya masih kesel karena dia cek mantan. Itu yang mengakibatkan saya masih tertutup gitu Pak. Jadi karena Safdi masih merasakan ada kekesalan di dalam hati Safdi, masih ada yang mengganjal, yaitu karena perempuan Safdi itu chat mantannya. Jadi Safdi itu mempunyai keterbatasan ya untuk komunikasi, jadi masih ditahan seperti itu ya. Oke, memangnya ketika pada situasi yang di sesi kedua ya, kita melakukan sesi kedua itu, kamu kan diberikan PR, kamu sudah berbaikan ya, sudah berdamai lewat, tapi masih dengan lewat ibunya. Lalu malah ada permasalahan baru seperti itu ya. Permasalahannya itu perempuan kamu itu malah chat mantan. Oke, disitulah terjadinya kamu sekarang jadi sulit untuk berkomunikasi dengan dia, mencoba berkomunikasi dengan dia. Bisakah kamu untuk memperagakan kembali situasi pada saat kamu mengetahui chat mantan? Bisa. Bisa? Oke, Safdi bisa memperagakan. Baik Safdi, ini adalah bangku kamu. Di sini bangku yang dimana kamu akan menjadi diri kamu sendiri. Lalu bangku di depan Safdi itu adalah bangku yang dimana pacar Safdi duduki. Jadi ketika nanti Safdi pindah dari sini ke bangku satu lagi, Safdi berperan menjadi perempuannya Safdi. Apakah dapat dimengerti? Sekarang Safdi bisa memejamkan matanya terlebih dahulu. Di depan Safdi sedang duduk pacarnya Safdi. Umur pacarnya Safdi sekitar berapa tahun? 19 tahun. 19 tahun ya. Coba bayangkan di depan Safdi sedang duduk pacarnya Safdi. Pakaian yang pacarnya Safdi gunakan pada saat itu menggunakan pakaian yang seperti apa? Pakaian simpel. Pakaian simpel. Menggunakan atasan apa? Kaos. Kaosnya berwarna apa? Warna pink. Warna pink. Lalu bawahannya menggunakan apa? Celana. Celananya berwarna apa? Warna putih. Baik, berwarna putih ya. Pada saat itu, pacarnya Safdi wajahnya seperti apa? Wajahnya bete. Baik. Safdi dapat merilekskan posisi Safdi terlebih dahulu. Safdi bisa senderan dahulu. Oke. Coba Safdi bayangkan di depan Safdi sedang duduk pacar Safdi. Pacar Safdi sedang menggunakan kaos berwarna pink. Lalu bawahannya celana berwarna putih. Dan dia dalam kondisi sedang bete. Oke. Sekarang Safdi bisa memperagakan bagaimana situasi pada saat itu. Safdi dapat membuka matanya dan memperagakannya. Dipersilakan. Ngambil HP dia tanpa dia tahu. Jadi kayak dia shock gitu. Jadi saya langsung saya buka chatnya, saya scroll dan ada di situ nama mantannya. Gitu. Bagaimana? Apakah di posisi sini sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup. Apa yang perempuan Safdi respon terhadap kamu saat itu? Bisa diperagakan? Seperti itu. Kamu jangan ngambil HP aku dong. Ya. Kamu kayak kecil banget. Terus dia bilang, emang kamu ngertiin aku selama ini?
Sini nadaku. Diambil. Kamu kan yang kecil banget. Pulang sana. Saya izin duduk nih Sabdi. Tadi Sabdi sudah dapat memperagakannya dengan baik. Lalu saya dapat kesimpulan nih dari situasi yang pada saat itu terjadi. Pada saat kamu sudah mengambil HP-nya, terus dia menjawab ya bahwa dia langsung marah dan di anggapan ceweknya itu kamu tidak bisa mengerti dia seperti itu ya. Iya. Oke, apakah sebelumnya kamu pernah bertanya apa yang diharapkan perempuan kamu? Tidak. Menurut pandangan saya dari apa yang kamu peragakan tadi, bahwa ada kata-kata yang dia berikan. Kalau perempuan kamu ini ingin didengarkan, apakah kamu sekarang sudah menyadari bahwa perempuan kamu ini ingin didengarkan? Saya menyadari. Baik. Lalu tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk kedepannya? Berarti saya akan mendengarkan ya. Betul. Jadi kan pacar saya tuh banyak buat maunya kan. Hal ini kayak susah ya, namanya hidup pasti perempuan banyak gitu kan. Bagi buat bisnis atau hal lainnya gitu. Mungkin saya harus putus terus. Apakah Safdi mengetahui pasti dalam pemilihan Safdi antara putus atau terus itu akan adanya keuntungan dan kerugiannya? Apakah Safdi sudah memikirkan hal itu? Belum kan? Baik, sekarang Safdi bisa pikirkan terlebih dahulu. Safdi sudah tahu ya nih, apa keuntungan dan kerugian putus dan terus. Sekarang Safdi bisa berdiri terlebih dahulu. Oke, Safdi bisa berdiri di sini. Baik, Safdi bisa melihat nih, ada dua kursi di samping Safdi. Ini adalah kursi dari dua pilihan yang Safdi bingungkan. Baik, Safdi ingin memilih yang mana? Kursi putusnya. Ini putus. Oke, Yang kursi terusnya. ini terus. Baik, ini kursi putus dan di situ adalah kursi terus. Sekarang Safdi pikirkan matang-matang. Safdi akan duduk di mana? Baik Safdi, dua kursi ini adalah pilihan kamu dan kamulah yang harus memutuskannya. Jadi kursi putus atau kursi terus yang akan kamu pilih? Kursi terus. Baik, kamu bisa duduk di kursi terus. Apakah kamu siap dengan kerugian yang akan kamu dapatkan? Insya Allah siap. Baik, kamu akan siap. Saya izin duduk kembali ya. Iya. Oke, kamu sudah dapat nih. Kamu akan terus melanjutkan hubungan kalian dengan mempunyai keuntungan, yaitu kamu akan berbahagia dengannya. Tetapi kamu juga akan mempunyai kerugian, yaitu kamu diatur dengannya. Lalu dengan kerugian yang akan kamu dapatkan, yaitu kamu merasa diatur dengannya, kira-kira apa nih yang akan kamu tindak lanjuti untuk kamu tidak merasa diatur lagi? Saya akan komunikasiin ke dia. Ya. Terus saya berkomunikasi dua arah secara individu agar kami berdua paham dan saya tidak boleh egois dalam permasalahan berikutnya. Baik, itu adalah sesuatu yang sangat baik ya untuk dilakukan. Jadi adanya ketidakegoisan di antara masing-masing itu adalah sebuah kesuksesan dari setiap hubungan. Baik, berhubung sudah di penghujung waktu, maka apa nih yang dapat Safdi simpulkan dari sesi pertama, kedua, ketiga, dan sesi terakhir ini? Yang saya dapat simpulkan bahwa keterbukaan dan saling komunikasi antar pasangan itu sangat penting. Jadi Safdi sudah mengetahui ya apa kesimpulan yang kita dapatkan. Safdi juga sudah tahu nih bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dan bagaimana nih perasaan Safdi saat ini dibanding kemarin-kemarin. Perasaan saya sekarang tuh lebih tenang kan, lebih rileks, nyaman, bisa berpikir panjang. Alhamdulillah ya, saya senang mendengarnya bahwa sekarang Safdi sudah merasa lebih enakan dibanding kemarin, lebih merasa ada perubahan nih yang menjadi lebih positif seperti itu ya. Sekarang Safdi jadi tahu ya bagaimana cara penyelesaian masalah dan Safdi dapat memecahkannya sendiri seperti itu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih ya Safdi sudah mau bercerita dengan saya, mengeluarkan unek-unek Safdi. Lalu terima kasih juga karena Safdi sudah berubah, mengerjakan homework yang sudah diberikan, dan saya mendoakan yang terbaik untuk hubungan kalian ya Safdi. Jika Safdi ingin berkonseling kembali pada saya, diperbolehkan. Nanti Safdi bisa menghubungi saya kembali. Oke, saya tutup ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.